Pelaku pengeroyokan dokter jaga di Puskesmas Fajar Bulan Lampung akhirnya ditangkap polisi. Kedua pelaku mengaku emosi karena menilai pelayanan lambat. Ini dokter ya, Pak? Viral di media sosial, seorang dokter di Puskesmas Fajar Bulan Lampung dikeroyok sejumlah orang. Dokter yang tengah berjaga bernama Dr. Karel tersebut dikeroyok di Puskesmas. Pengeroyokan ini pun menuai banyak kecaman. Tapi percayalah, ini adalah pukulan Tuhan untuk semua para dokter-dokter di muka bumi ini. Karena entok pribadi. Polisi pun bergerak cepat mengamankan dua orang pelaku, yakni Adi Wirahman dan Misran Hadi yang merupakan warga Bandar Lampung. Keduanya ditangkap di Waitenong, Lampung Barat. Di hadapan penyidik, kedua pelaku mengaku telah menganiaya korban. Para pelaku marah dengan nada tinggi dan terjadi perdebatan hingga pengeroyokan. Pelaku merasa tidak puas dengan pelayanan dari puskesmas yang dinilai lambat. Akibat perbuatan pelaku, Dr. Karel mengalami luka di wajah, tangan, dan leher. Nah, di sini juga kayaknya gatal mulut entok kalau nggak speak up. Jadi lepas masalah si Richard ini pasti pro dong. Waktu masalah perawat aja dia langsung stick video aku ya. Jadi kali ini aku yang stick video kamu ya Richard kali ya. Aku tidak membenarkan sih siapa saja memukul siapa saja. Bukan harus dokter, karena dokter itu juga taiknya bau. Jadi bukan harus dieksklusifkan kali. Tapi kau harus juga apa-apa itu harus ini ya, harus independen ya Richard. Coba beredukasi itu independen. Karena gini, nggak mungkin kalau dokternya genah, nggak mungkin kalau baik, nggak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Di situ aja, kita manusia itu harus seperti itu dulu ya. Walaupun salah pemukulannya. Tapi misalnya kamu jadi posisi di pasien, posisi memang kayaknya nggak dapat pelayanan yang maksimal, dicuekin dari awal masuk sudah bikin ngenes, mungkin kamu juga membunuh akan terjadi gitu. Jadi kelemahannya itu aja karena main tangan. Jadi Ratu Entok setuju nggak kalau pakai pita hitam? Nggak setuju. Ngapain? Aku bukan ada dendam pribadi sama para dokter, tidak sih. Cuman aku tidak membahas kasus yang main-main tangan inilah. Aku secara pribadi masih banyak banget baik dokter dimanapun waktu aku jalanin itu mendapatkan sikap nggak nyaman. Nggak nyamannya yaitu mereka itu selalu tidak pernah memberikan, ngasih tahu kita sebenarnya sakit apa sih gitu kan. Kita kenapa sih gitu ya. Kita hanya masuk dengan antri yang panjang, hanya mengeluhkan kisah kita, coret-coret, hanya kasih napas-napas sebentar di kuping, gini, abis itu udah pulang gitu. Bahkan nanti kalau kita tanya lagi, kadang-kadang kita juga ingin waktu yang lama sama mereka gitu, mereka sepertinya harus ngejar duit nih, ngejar antrian nih. Nggak bisa sampai betul-betul kita nyaman bercerita gitu, memang kita mendapat kayaknya nih. Jadi kelemahannya ya tetap karena memang kita main tangan, jadi seolah-olah jadi hal yang besar dan hal yang menutupi semua kesalahan mereka, jadi kita yang salah gitu si pasien karena kita main tangan gitu. Tapi percayalah, ini adalah pukulan Tuhan untuk semua para dokter-dokter di muka bumi ini. Karena entok pribadi mengalami memang kalau mau diceritain nanti jatuhnya jadi kayak dulu lagi ya, entok seolah-olah memanasi situasi yang lagi panas gitu. Tapi jujur Li, entok yang bentuknya seperti ini saja bisa dibilang mampu dalam hal apa aja, kita masih mendapatkan sikap dan pelayanan dokter itu tidak baik loh. Ngenes banget gitu. Jadi apalagi orang yang bisa dibilang ekonomi lemah, ataupun mungkin dia tidak bisa kontrol sosial seperti entok gitu. Jadi hanya bisa main fisik. Ya, kalau dia punya media sosial, mungkin media sebesar-besar kayak entok, mungkin dia akan speak up. Tapi dia nggak mampu lagi untuk speak up, maka dia main fisik. Jadi kalau dulu entok huru-hara sama perawat ya waktu perawat siloam dipukul, kali ini dokter yang dipukul ya. Entok hanya bisa bilang ini pukulan dari Tuhan, supaya semua para dokter jangan mengutamakan yang umum, jangan mengutamakan yang bayar mahal, tapi tanganilah mau kecil, mau besar, apa saja orang kalau minta dioperasi, minta tanganinlah. Karena khususnya BPJS itu sampai detik ini masih buruk. Masih banyak orang yang berobat pakai BPJS, dia selalu mendapat alasan, ya nanti dulu, begini dulu, tunggu begini dulu, dokternya nggak ready, ya dokternya tunggu besar dulu baru tanganin, dokternya lagi keluar kota. Itu masih banyak. Bahkan ini barusan hari ini, tadi malam meninggal bapak dari teman aku, yaitu Sophia namanya, gara-gara apa? Keterlambatan penanganan di
UGD. Akhirnya dia koma. Kalau mau perlu datanya bisa hari ini juga Entok antarkan.